Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di Podcast Unisba episode 40 dengan saya Adinda Aulia Harisma. Hari ini akan menyajikan cerita-cerita menarik, informatif dan juga menginspirasi. Di mana lagi kalau bukan di Podcast Unisba. Oke Sobat Unisba, gimana kabarnya? Semoga meski dalam banyak sekali yang sakit, teman-teman tetap dalam keadaan sehat ya. Pada podcast kali ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan salah satu prodi yang tidak lepas dari pasal dan juga undang-undang. Yap, Prodi Ilmu Hukum. Maka dari itu kita akan menghadirkan narasumber yakni Kaprodi Ilmu Hukum, Bapak Muhammad Taufan Perdana Putra SHMH. Mari kita sambut. Assalamualaikum Pak Taufan. Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu ya Pak. Ini kan banyak yang sakit. Bapak juga sedang flu mungkin? Ya, tapi alhamdulillah masih tetap sehat. Masih tetap sehat, alhamdulillah. Masih bisa menjalani aktivitas. Iya Pak. Baik Pak Taufan, Bapak sudah berapa lama Pak berada di Unisba? Alhamdulillah saya di Unisba kurang lebih sekitar 12 tahun. Dari 2014. 2014 ya? Iya. Berarti awalnya jadi dosen? Dosen. Baru Kaprodi ini tahun berapa? Tahun 2016. 2016, berarti alhamdulillah sudah jalan 9 tahun ya. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun Sobat Unisba, luar biasa sekali ya. Oke baik Bapak, ini fakultas hukum ya. Apa yang membedakan fakultas hukum dengan fakultas lain Pak? Oke, jadi gini Mbak, fakultas hukum itu kan memang berbeda dengan fakultas yang lain. Kalau kita itu memang berkecimpung dengan hukum atau pasal-pasal yang ada dalam masyarakat. Yang sekarang itu konon katanya hukum itu ditakuti sama masyarakat. Takuti sama masyarakat ya Pak. Baik. Itu. Kalau perbedaan fakultas hukum di Unisba dengan kampus lain, keistimewaannya? Alhamdulillah kalau di kita keistimewaannya itu dengan fakultas yang lain, kita itu adalah mayoritas itu adalah praktek. Jadi 60%, kurang lebih 60% kita itu basisnya itu adalah praktek. Jadi mahasiswa nanti begitu lulus harapannya dia itu sudah siap untuk terjun ke dunia praktek. Baik Bapak. Nah, di Unisba sendiri ya Pak, fakultas hukum itu kan lumayan banyak juga yang memilih masuk ke fakultas hukum. Dan sebenarnya pun di fakultas lain juga banyak. Tapi sepertinya fakultas hukum ini juga menjadi salah satu favorit mahasiswa ya Pak. Kalau boleh tahu alasannya ini apa sih Pak? Ya mungkin alasannya kembali lagi bahwa nantinya itu masyarakat atau mahasiswa itu biar tahu bahwa hukum itu seperti apa. Kalau kita mematuhi hukum, nah berarti kan hidup kita bisa enak, tenang, dan tidak takut lagi dengan hukum tersebut. Gitu. Berarti mahasiswa sebenarnya banyak yang sadar ya Pak ya, akan pentingnya hukum begitu. Oke, alhamdulillah. Nah, apakah benar, ini anak saya pun juga penasaran Pak, apakah benar mahasiswa fakultas hukum itu harus hafal dengan pasal-pasal dan undang-undang? Ini, kalau hafal dengan pasal itu memang tidak harus Mbak. Soalnya pasal di fakultas hukum itu ada banyak. Kalau di hukum perdata itu ada kurang lebih sekitar 1000 lebih pasal, hampir 2000 kalau nggak salah pasal hukum perdata. Di hukum pidana yang lama itu kurang lebih ada sekitar 489 kalau nggak salah itu terkait pasal. Terus KUHP yang tahun depan berlaku itu ada kurang lebih sekitar 500 atau 600-an pasal. Jadi kan tidak harus mahasiswa itu tahu mana pasal-pasal tersebut. Asalkan mahasiswa itu tahu, oh posisi pasal ini misalkan pembunuhan itu ada di bab berapa, di pasal sekitar berapa sampai berapa. Pencurian misalkan di yang lama, KUHP yang lama itu antara pasal 362, 363, hanya itu. Tapi isinya apa lah itu tidak harus hafal. Dicari ya Pak ya? Iya. Gitu. Berarti ada buku panduannya juga untuk pasal-pasal itu? Ada buku panduannya itu ya kayak KUHP itu kitab undang-undang hukum pidana itu. Belum lagi nanti kitab undang-undang hukum acara pidana itu ada lagi. Macam-macam banget macam-macam banyak itu. Baik. Berarti memang tidak harus menghafal pasal tapi diwajibkan untuk tahu lah ya. Ini masuk beberapa, tentu ini kasusnya tentang apa tuh harus tahu gitu. Tahu. Dan kalau undang-undang pun undang-undang kan setiap tahun juga ada perubahan itu.
Jadi ya hanya tahu oh undang-undang nomor sekian tahun sekian. Nah, itu tentang apa? Hanya itu aja. Oke. Gitu. Baik. Berarti ya sekedar tahu ya, Pak ya. Iya. Baik. Nah, kalau membicarakan tentang mata kuliah, apa saja Pak yang dipelajari di Fakultas Hukum? Di Prodi Ilmu Hukum. Banyak, Mbak. Kalau di Prodi Ilmu Hukum itu kita ada hukum pidana, hukum perdata, terus ada mata kuliah misalkan terkait narkotika, itu juga ada. Itu jadi insya Allah kita lengkap lah. Bahkan kita prakteknya itu ya, kita mulai ada praktek pidana, ada praktek perdata, ada praktek peradilan agama, ada praktek tata usaha negara, ada konstitusi, ada bahkan yang terbaru itu adalah praktek peradilan militer. Jadi harapannya mahasiswa hukum kita di Universitas Islam Balitar ini itu tahu mempelajari sistem peradilan yang ada di Indonesia ini. Oke. Gitu. Baik. Tapi tetap tidak terlepas dari mata kuliah dasar ya Pak ya? Iya, tetap ada mata kuliah dasar. Kalau yang entrepreneurship tetap Iya. ada? Entrepreneurship itu kalau di hukum mungkin entrepreneurnya itu terkait misalkan si mahasiswa tersebut nanti kalau lulus itu dia menjadi pengacara. Mungkin seperti itu. Mas, begitu ya? Iya. Baik. Nah, bagaimana metode pembelajaran di Fakultas Hukum Pak? Metodenya kita ya macam-macam Mbak, metode dalam arti sistem pengajaran itu ada yang basicnya itu praktek, jadi praktek seperti di peradilan pada umumnya itu ada, terus teori terkait teori sama terkait misalkan pengajaran itu sama mungkin, terus ujian itu ya mungkin sama ujian tulis, tugas atau bahkan kita itu di Fakultas Hukum mayoritas banyak itu adalah terkait presentasi. Iya, presentasi terkait tugas kelompok, tugas apa itu. Begitu. Jadi mengembangkan dari diri mahasiswa agar mahasiswa itu nanti siap dia tampil. Oke. Berarti memang mahasiswa Prodi Ilmu Hukum itu banyak praktiknya ya Pak? Banyak prakteknya. Daripada teori-teorinya. Teori. Kalau di presentasi berapa persen tadi Pak? Kalau presentasi itu mungkin sekitar 60% lah Mbak. 60%. Iya. Kalau boleh tahu ini berarti mahasiswa, maaf Pak, fakultas ini bekerja sama dengan ini juga perusahaan atau kalau kita ini bekerja samanya itu sama pengadilan agama. Nah, di kita kan ada namanya BKBH, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum. Itu terbuka untuk masyarakat di Blitaraya. Apabila membutuhkan bantuan, nah kita siap. Terus di pengadilan agama kita ada bekerja sama di sana, lah tim BKBH di sana itu ada menempati di pos baku. Itu. Oke, berarti memang nanti kalau seumpama ada prospek apa di sana, nanti kalau membutuhkan mahasiswa bisa menghubungi mahasiswa Prodi Ilmu Hukum gitu ya. Ibaratnya kalau di sana misalkan terkait bantuan, misalkan di pengadilan agama kan ada gugatan cerai, terkait waris. Nah itu kalau dia nggak bisa, cara membuat gugatan gimana? Ada yang pakai advokat atau pengacara, ada yang tidak. Lah kalau yang tidak, ya nanti kita bantu sama Posbakum yang ada di pengadilan agama. Gitu. Kalau biasanya mahasiswa Prodi Ilmu Hukum itu ketika di sana Pak, contohnya di pengadilan agama tadi ya. Itu tugasnya diberi tugas seperti apa? Salah satunya di sini yang membuat gugatan. Gugatan? Iya, membuat gugatan terkait misalkan gugatan cerai atau permohonan terkait ahli waris, itu pembagian ahli waris lah di sana. Di situ. Berarti sedikit banyak tentang administrasinya ya Pak? Ya terkait membuat gugatannya gitu, bukan apa ya? Bukan terkait administrasi apa enggak. Jadi misalkan mau menggugat seseorang, misalkan contoh cerai. Nah, itu kan harus ada gugatan. Iya. Nah, gugatannya itu yang membuat adalah mahasiswanya tersebut. Ngeri sih gugatan. Iya, tapi memang anak hukum emang ya udah memang urusannya dengan seperti itu ya, Pak. Memang urusannya seperti itu. Ada yang kapok enggak, Pak? Gimana? Masuk di Prodi Ilmu Hukum. Enggak, kebetulan malah si mahasiswa tersebut begini ternyata hukum. Jadi tahu akhirnya dunia hukum itu seperti apa. Baik. Kalau prospek kerjanya?
Prospek Kemana kerjanya kalau Fakultas Hukum itu kan banyak, Mbak. Misalkan dia lulus dari sini, itu nanti dia bisa menjadi advokat atau pengacara. Nah, memang ada syarat menjadi advokat atau pengacara, misalkan dia mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Itu. Terus setelah lulus PKPA, dia menjalani ujian. Nah, setelah menjalani ujian, baru dia nanti disumpah menjadi advokat itu. Terus menjadi praktisi, misalkan menjadi pegawai negeri atau ASN kejaksaan, itu juga bisa. Atau menjadi pegawai pengadilan negeri, itu bisa. Itu. Terus di dunia perbankan misalkan menjadi staf legal. Di perusahaan-perusahaan kan pasti membutuhkan staf legal. Nah, staf legal mayoritas itu kan dari Fakultas Hukum. Itu. Baik. Tadi kan Bapak menyampaikan kalau advokat harus ada sekolahnya lagi ya Pak? Iya. Itu berarti memang harus pendidikan lagi? Iya. Berapa tahun Pak? Mungkin hanya sekitar 2 bulan Mbak, kurang lebih. Nggak lama ternyata. Nggak lama. Jadi hanya kayak mengambil khusus itu aja terkait advokat tersebut. Kebetulan kita di Fakultas Hukum kita itu juga menjalin kerjasama dengan salah satu organisasi advokat itu yang ada di Blitar untuk menjalankan profesi tersebut. Sekolahnya itu ada. Berarti enak nanti ya kalau seumpama butuh apa-apa sudah ada orang yang membantu. Gitu, alhamdulillah. Oke. Seberapa penting organisasi bagi mahasiswa prodi ilmu hukum, Pak? Kalau saya terkait organisasi itu kan untuk mahasiswa prodi ilmu hukum itu kan organisasi itu adalah untuk belajar, untuk ajang belajar bagaimana membentuk karakter seorang mahasiswa, itu membentuk organisasi, kita berorganisasi itu seperti apa, kan nonton. Jadi menurut saya organisasi itu memang harus penting dan perlu dipelajari oleh mahasiswa hukum itu. Jadi kita nantinya ke depan itu kan kita harus hidup dengan apa ya, sekarang itu namanya organisasi itu apa ya, ya penting loh Mbak untuk belajar kita kan di situ, ajang sharing, ajang apa ya di situ. Karena kan belajarnya cuma nggak hanya di kelas aja ya Pak. Iya, kalau memang di Fakultas Hukum itu kita itu insya Allah Mbak ya, setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali itu mahasiswa itu saya ajak kuliah di luar. Dalam arti kuliah di luar itu bedah kasus, misalkan di salah satu desa mana, desa A misalkan. Nah, desa A mahasiswa dari prodi ilmu hukum, nah itu saya tarik sana di desa A, cari di sana ada permasalahan apa di desa tersebut, yang urgent apa, yang harus dibahas apa. Nah, nanti mahasiswa mencari masalah tersebut itu apa, ditulis lah, akhirnya mahasiswa saya suruh menjawab jawaban itu. Nah, setelah itu nanti kita ada kayak seminar, kayak apa terkait hukum di desa tersebut. Nah, jawabannya dari mahasiswa tersebut. Berarti mahasiswanya yang ngomong ya Pak? Iya, jadi kita dosennya itu nanti hanya memberikan seminar, gitu aja. Baik. Kalau boleh tahu sudah di mana saja Pak? Di daerah Blitar atau ada daerah lain juga? Sementara kita di daerah Blitar Mbak, di Wonoterto kita pernah, di desa Sumberingin kita pernah, terus di desa mana lagi ya lupa saya, Kelampok kalau nggak salah itu, Kelampok kota sini, itu pernah. Terus kalau nggak salah 5 atau 6 desa yang pernah kita jalankan itu. Luar biasa sekali, ternyata memang harus tetap menjalankan pengabdian kepada masyarakat ya Pak berarti. Sembari kuliah, sembari mengabdi kepada masyarakat begitu. Iya, sambil belajar. Iya, benar. Gitu. Sambil belajar ya Sobat Unisba. Oke. Kalau tantangan penegakan hukum di Indonesia saat ini apa saja Pak? Tantangannya penegakan hukum. Kalau tantangan itu kan gimana Mbak ya? Memang hukum sekarang itu hukuman memang harus berkembang. Hukum itu harus mengikuti apa yang ada dalam masyarakat kan itu. Setiap tantangan untuk menegakkan hukum pasti ada tantangannya tersendiri. Misalkan terkait aparat penegak hukum itu, misalkan untuk menegakkan contoh terkait kejadian narkotika yang beredar di masyarakat. Itu ya dari aparat penegak hukum sendiri itu kan juga ya apa ya kesulitan juga yang narkotika itu sudah beredar di masyarakat, yang sudah terkenal di masyarakat terkait misalkan contoh narkotika sabu
aparat penegak hukum pun juga kesusahan terkait untuk memerangi sabu tersebut. Soalnya masyarakat itu menilai bahwa ada keuntungan cuan lah terkait bisnis narkotika tersebut. Nah, Padahal itu nggak benar ya Pak? nah itu lah akhirnya kan tantangannya ada tantangan tersendiri di situ bagi aparat penegak hukum, sekaligus hukum itu sendiri akhirnya, padahal hukum itu terkait narkotika itu juga sudah keras, tapi kenapa masyarakat itu juga kok ibaratnya tidak kapok kan itu ya, dari masyarakat itu sendiri sih sebetulnya tantangannya. Itu berarti memang harus ini ya, pendekatan antara aparat hukum mungkin ya dengan ya, masyarakat. Karena kan mungkin dari kita sendiri pun, dari masyarakat juga belum banyak yang paham terkait hukum yang ada di Indonesia begitu Pak. Mungkin ya, terkait sosialisasi itu bisa, mungkin kurangnya sosialisasi terkait bahaya narkotika, mungkin salah satunya. Kira-kira yang berperan di sini siapa Pak untuk memberikan sosialisasi tersebut kepada masyarakat? Nah, yang berperan Bapak? sebetulnya banyak Mbak, faktor-faktor seperti itu. Misalkan kalau di Indonesia kan ada Badan Narkotika Nasional, itu juga ada. Terus dari kepolisian sendiri, Satreskobra itu juga ada misalnya. Nah, dan tidak lupa di Blitar itu ada universitas. Nah, itu ada Universitas Islam Blitar yang di situ ada fakultas hukumnya. Sebetulnya di sini itu juga harus ada peranan untuk mensosialisasi terkait bahaya narkotika. Nah, dan kebetulan di fakultas hukum kita itu ada mata kuliah terkait kejahatan narkotika dan psikotropika. Ada sendiri ya Pak? Ada sendiri itu. Jadi ada sendiri mata kuliah sendiri terkait bahayanya narkotika, hukumannya narkotika seperti apa. Itu ada sendiri. Itu. Ya, mahasiswa ilmu hukum, mahasiswa prodi ilmu hukum harus bergerak ini ya. Karena mereka berperan penting juga untuk menyadarkan masyarakat terkait pentingnya masalah bahaya ini narkotika, Pak. ya. Baik. Ada itu, jadi setiap, kalau nggak salah di semester 6, nah itu semester 6 terkait mata kuliah tersebut, kebetulan yang mengajar itu kebetulan saya sendiri. Nah, di situ ya peran saya sebagai dosen di situ adalah terkait bahaya narkotika, dan saya menjelaskan di situ terkait Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 terkait narkotika tersebut. Itu Ditanamkan betul ya Pak? Iya. Nilai-nilainya itu harapannya ya jangan sampai nanti khususnya itu adalah mahasiswa fakultas hukum, khususnya pada umumnya itu Universitas Islam Blitar, terkait bahaya narkotika jangan sampai ada yang terjerat narkotika. Semua kita semua selalu dalam lindungan Amin. Tuhan kita semua. Amin. Baik Pak, kalau ngomongin tentang mahasiswa prodi ilmu hukum, kira-kira ciri khasnya tuh ada atau tidak Pak? Kan kalau teknik kan biasanya ini rambutnya panjang gondrong, terus pakai hemnya kotak-kotak gitu kan. Nah, kalau di fakultas hukum itu enggak ada Mbak cirinya. Soalnya mungkin dia itu sudah pusing dengan pasal-pasal, pusing dengan undang-undang, akhirnya enggak sampai ke situ. Mungkin seperti itu. Berarti nggak ada yang membedakan? Iya, mungkin. Cuma cirinya itu kalau di organisasi mungkin itu kalau mahasiswa dari fakultas hukum itu ya agak vokal tersendiri lah, mungkin itu. Iya. Apalagi terkait pasal. Nah, itu. Baik. Mungkin itu. Ya, ciri khasnya berarti itu tadi tidak bisa lepas dari pasal dan undang-undang ya Sobat Unisba. Gitu. Baik Pak. Kalau di luar kelas, bagaimana kehidupan mahasiswa prodi ilmu hukum? Di luar kelas. Di luar kelas, aduh lah ini jawaban yang susah, soalnya di luar kelas itu kan kita juga tidak tahu toh Mbak, kita kehidupan dari mahasiswa prodi ilmu hukum itu bagaimana kan kurang tahu, akan tetapi kita itu adalah mengkontrolnya, itu adalah yaitu tadi kita beri tugas bahwa ayo kita di luar sambil belajar itu ke desa-desa tersebut untuk mencari apa masalah tersebut di desa tersebut, apa kita pecahkan di situ, ayo nanti kita memberikan seminar terkait hukum di desa tersebut. Itu kita mengontrolnya hanya di situ. Oke. Berarti memang hanya bisa mengontrol ya Pak. Iya. Baik. Mungkin ada pesan untuk mahasiswa, ini khususnya untuk mahasiswa ilmu hukum ya Pak. Iya. Mungkin pesannya itu apa Pak? Pesan saya ya cukup jangan lupa dengan belajar. Itu aja. Soalnya dengan belajar kita bisa mengetahui
dunia. Oke. Itu untuk ilmu hukum ya? Iya. Oke, baik, Pak. Belajar itu kan dalam arti belajar itu tidak serta-merta kita belajar terkait hukum aja kan tidak. Belajar apapun itu kan bisa. Oke, baik Pak. Ini sebenarnya kita sudah cukup membahas ya tentang apa saja yang dipelajari ilmu hukum, terus nanti kerjanya seperti apa, bagaimana mahasiswanya, bagaimana metode pembelajaran di prodi ilmu hukum. Mungkin bisa disampaikan Pak quotes untuk Sobat Unisba yang sedang menonton. Nasi sudah menjadi bubur. Bubur itu enak dimakan kalau ditambahi dengan topping. Jangan pernah menyesali pilihan yang kamu buat sebelum kamu mencari dan menemukan sesuatu yang bisa membuat kamu menyukai pilihan tersebut. Nih, terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya quotes-nya tadi ya. Nasi sudah menjadi bubur yang artinya apa Pak? Jangan pernah menyesali pilihan yang telah kamu buat. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau seumpama kalian sedang suntuk tidak menemukan pilihan tersebut, ya cari sampai benar-benar menemukan adanya keindahan dan kenikmatan dari pilihan tersebut gitu ya Pak ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Taufan atas waktunya karena sudah hadir di sini mengisi podcast bersama kami tentang prodi ilmu hukum, dan juga terima kasih kepada Sobat Unisba sudah menonton podcast ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu like, share, and subscribe video kami karena kita akan up di video selanjutnya. Saya Adinda Aulia Harisma. Saya Muhammad Taufan Perdana Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.